Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunis Sophia Harahap, kelas 12 MIA 4, mata pelajaran Sejarah Indonesia. Bab 1. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa pada tahun 1948 sampai 1965. Pada 1948, Musso baru kembali dari Moskow dengan menawarkan doktrin jalan baru sebagai strategi perjuangan bangsa, yang berbeda dari strategi yang dijalankan pemerintah Soekarno-Hatta. Ada 3 gagasan yang dikemukakan Musso. 1. Membentuk Front Nasional untuk menghimpun kekuatan komunis dan mengkomuniskan di bawah pemimpin PKI. 2. Mengubah PKI menjadi partai tunggal Marxis-Leninis. 3. Menyesuaikan perjuangan PKI dengan garis perjuangan komunis internasional atau Komintern. Adapun ancaman disintegrasi atau perpecahan, KMB yang berisi penyerahan atau kedaulatan. Faktor penyebab integrasi bangsa atau penghambatan: 1. Kurangnya toleransi antar golongan. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia. 3. Kurangnya penghargaan terhadap kemajuan. 4. Adanya ketimpangan dan ketidakakan meratakan pembangunan. Ada juga faktor pendorong integrasi nasional. 1. Adanya persamaan sejarah. 2. Adanya ideologi nasional. 3. Adanya keinginan untuk bersatu. 4. Adanya ancaman dari luar. A. Pergolakan dalam negeri tahun 1948 sampai 1965. 1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi. 2. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan. 3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintah. 1. Konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi. A. Pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia Madiun. Gerakan 30 SPKI atau G30 SPKI merupakan gerakan yang dipimpin oleh DN Aidit untuk Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Jenderal Ahmad Yani, Jenderal TNI Anumerta, R. Suprapto, S. Parman, Haryono, Panjaitan, Sutoyo Siswomiharjo, Ferry Tendean. B. Menguasai di daerah. PKI Madiun ialah sebuah gerakan yang berusaha menggulingkan pemerintah yang sah, yakni Republik Indonesia, dan mengganti landasan negara. Gerakan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso mulai pada pertengahan tahun 1948 dan berpusat di Madiun, Jawa Timur, dan menguasai di daerah Uni Soviet Jerman Timur, Republik Rakyat Hongaria, Republik Rakyat Bulgaria, Polandia, Rumania, Albania, Federal Sosialis Rakyat Albania, Yugoslavia, Czechoslovakia, Angola, Kongo, Republik Demokrasi Rakyat Ethiopia, Mozambik, Yaman Selatan, Afghanistan, Kamboja, Demokrasi Kamboja. Pemberontakan Darussalam Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DI atau TII adalah pemberontakan yang hendak mendirikan negara dengan dasar syariah Islam di Indonesia yang disebut dengan Negara Indonesia Islam. 1. Penggerak Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, dipimpin oleh Amir Patah di Jawa Tengah, Sekar Maji, Manjat Karto Suwiryo di Jawa, Daud Bruver di Aceh, Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, Kahar Muzakar di Sulawesi. 2. Menguasai di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. 2. Konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan. A. Pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Pemberontakan APRA dibentuk pada tanggal 23 Januari 1950. Tujuan APRA adalah untuk melakukan pemberontakan terhadap Republik Indonesia di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling dan Komandan Depat Spesial Troeven atau Pasukan Khusus KNIL. 1. Penggerak APRA Kapten Raymond Westerling, Sultan Hamid Anwar Jokrowa Minoto, Komisaris Besar Yusuf R. A.A. Male Wiranata Kusuma. 2. Menguasai di daerah Bandung dan Jakarta, Jawa. B. Peristiwa Andi Aziz
Peristiwa Andi Agis berawal dari tuntutan Kapten Andi Agis dan pasukannya yang berasal dari KNIL atau pasukan Belanda di Indonesia terhadap pemerintah Indonesia agar hanya yang dijadikan pasukan ABRIS di negara Indonesia Timur atau NIT. April 1950, pemerintah Andi Agis agar melapor ke Jakarta akibat peristiwa. Tenggat waktu melapor adalah 4 kali 24 jam. Namun, Andi Agis ternyata terlambat melapor, sementara pasukan telah berontak. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantikan dengan negara sendiri. Kelebihan pasukan KNIL RMS adalah mereka memiliki kualifikasi sebagai pasukan komando. Oleh karena medan yang berat ini, selama peristiwa perabutan Pulau Ambon oleh TNI, ternyata pertempuran frontal dan dahsyat dengan saling bertahan dan menyerang. 3. Konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintah. A. Pemberontakan PRRI dan Permesta. A. Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. B. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. C. Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Berlian. D. Dewan Mabuni di Sulawesi Utara dipimpin oleh Kolonel Jesmual. B. Persoalan negara federal dan BPO. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan catatan federal yang diikuti oleh wali dari berbagai daerah non-RI itu ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro-RI yang ikut serta. Mr. Tajudin Noor dari Makassar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi. Terima kasih sudah menonton. Cukup sekian hasil penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.